Ih, gak ini lagi. Pak jangan pakai. Kan ya? Ya. Nah gitu. Oke. Ayo. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dia satu ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, alih fungsi lahan permukiman. Lahan permukiman dialih fungsi menjadi kawasan industri atau kawasan kebijakan pemerintah karena peraturan perundang-undangan seperti kawasan permukiman menjadi kawasan industri seperti pabrik atau pembangunan jalan tol. Penyebabnya pertama urbanisasi, yang kedua perubahan iklim, yang ketiga perubahan ekonomi, yang keempat teknologi pertanian, yang kelima kebijakan pemerintah. Dampaknya bakal merusak lingkungan. penyebab perubahan lahan pertanian. Secara umum, ahli fungsi lahan pertanian dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu berupa dinamika pertumbuhan kawasan, demografi dan ekonomi. Yang kedua ada faktor internal, yaitu berupa kondisi sosial, ekonomi keluarga pengguna lahan. Dampak perubahan secara langsung, yang pertama itu hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural lengkap dan masalah lingkungan. Kemudian dampak tidak langsung yang ditimbulkan berupa invasi penduduk di wilayah kota ke wilayah tepi kota. Solusi dari perubahan Silahkan maju aja, maju. Ya, jadi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang laki-laki ngomong apa? Mereka Pertanian konservasi yang meminimalkan kerusakan terhadap tanah dan lingkungan. Ini juga membantu menjaga keberlanjutan produksi pangan dalam jangka panjang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu laki-lakinya kan belum. Ini juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan perubahan penggunaan lahan pertanian, pemukiman dan industri. Perubahan penggunaan lahan pertanian secara umum oleh alih fungsi lahan pertanian dari petani dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, faktor eksternal berupa dinamika pertumbuhan kawasan, demografi dan ekonomi. Yang kedua, faktor internal berupa kondisi sosial ekonomi keluarga pengguna lahan. Dampak perubahannya yang pertama yang dapat ditimbulkan secara langsung oleh alih fungsi lahan berupa hilangnya lahan pertanian yang subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural lengkap dalam masalah lingkungan. Kemudian dampak yang ditimbulkan secara tidak langsung oleh alih fungsi lahan berupa inflasi penduduk dari wilayah perkotaan ke wilayah tepi kota. Solusi dari perubahan lahan pertanian berkelanjutan itu seperti agroforestry, pertanian organik dan pertanian konservasi yang menyebabkan kerusakan terhadap tanah dan lingkungan hidup yang
membantu menjaga keberlanjutan produksi pangan dalam jangka panjang. Perubahan penggunaan lahan permukiman. Perubahan penggunaan lahan pertanian adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi penggunaan lain setelah permukiman atau industri yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, urbanisasi dan iklim. 1. Penyebab perubahan. Urbanisasi, ekspansi kota dan infrastruktur, perubahan ekonomi, fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, dampak cuaca ekstrim, teknologi pertanian, penerapan metode baru, kebijakan pemerintah, zoning dan regulasi. 2. Dampak dari permukiman. Perubahan penggunaan lahan pertanian dapat mengurangi produksi pangan, merusak lingkungan, dan mengancam ketahanan pangan. 3. Solusi meliputi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan teknologi efisien. Yang ketiga adalah perubahan industri. Revolusi industri pertama yakni revolusi 01, di mana pada zaman dahulu industri masih sangat minim karena dimana tenaga ini penggunaan bahan bakar dengan cara tenaga uap dan tenaga air. Selanjutnya adalah revolusi 02 atau revolusi industri 2.0. Ini revolusi menggunakan elektrik dan membuat produksi alat-alat elektronik. Industri yang ketiga, revolusi industri yang 3.0 adalah revolusi industri di mana sudah banyak membuat alat-alat elektronik dan otomatik yang dimana itu sudah semakin maju di zaman itu. Dan yang terakhir adalah revolusi industri 4.0 dari yang sekarang ini, yakni revolusi industri yang dimana semua sistem menggunakan cyber. Ini cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan dari pembelajaran ini, jadi supaya peserta didik mampu lebih percaya diri ke depannya ketika berbicara di depan umum, dan kekurangannya banyak kurang percaya diri. Sarannya agar peserta didik mampu belajar lagi ke depannya. Selanjutnya, yang kamu bagaimana? Apa? Dekat, Pak. Menurut saya pembelajaran dengan cara ini dapat membangun apa sih ini, Bin? Bangun sifat percaya diri untuk public speaking. Udah. Ya, oke. Enggak. Menurut saya Pak, belajar kayak gini biar orang Indonesia, biar anak Indonesia rajin literasi. Kelebihannya Apa, Bang? kekurangannya kalau kayak gini nggak percaya diri Pak. Cukup. Saran kamu, ada punya saran? Terus begini terus, Ya kayak gini terus, tapi jangan divideoin Pak. Oke, satu lagi. dua lagi. Oh iya. Tuhan. Iya, bakal Belajar hari ini seru, alhamdulillah. Terus banyak pelajaran yang kita ambil, jadi membuat kita lebih semangat, percaya diri untuk kedepannya. Terus Ini apa, Bang? terus
Sabar Pak, lebih terakhir Pak, begini. Lebih ditingkatkan lagi pelajarannya, terus lebih dibuat semangat lagi belajar. Iya. Oke, Abron. Kameranya nyinjir batang. Bro, kelihatan di sini, Bro. Jangan deket-deket tuh Pak. Ya. Nah, lagi. Pelajaran hari ini bagus Pak untuk melatih public speaking kita biar anak-anak muda sekarang bisa public speaking yang bagus gitu kan. Ya, oke. Kita sekian tanya pendapat ah. Tanggapan saya tentang pembelajaran kali ini sangat membantu dalam melatih public speaking kita dan meningkatkan public speaking kita. Terus solusi dari saya banyakin baca buku dan terus melatih public speaking. Oke. Next. Kelebihan dari pembelajaran ini kita jadi bisa ngobrol di depan banyak orang, jadi bisa presentasi. Kekurangannya itu ya kurang persiapan dari siswanya, terus kurang percaya diri aja. Dah. Oke, selanjutnya Saya nggak tahu Pak, ini dulu Pak. Udah, ayo. Oke, kelebihannya melatih public speaking sama melatih ingatan. Terus kekurangannya kurang persiapan dari siswanya. Apa sih sarannya kedepannya lebih terstruktur. Next. Kelebihannya dari diem lu umpetin gue udah. Pak jangan deket-deket, munduran dulu. Nah, kelebihannya dari pembelajaran tadi adalah membuat para murid menjadi lebih percaya diri walaupun mereka masih malu tapi mencoba. Terus kekurangannya kurang persiapan karena suka dadakan dah. Dadakan. Ya. Oke, selanjutnya Siva dulu. Mundur Pak. Kelebihannya meningkatkan kita melatih public speaking. Kekurangannya kurang percaya diri dan persiapan. Dah. Oke, next. Kelebihannya bagus menjadi sarana pembelajaran agar anak-anak bisa melatih kepercayaan dirinya. Habis itu kekurangannya kurang bekerja sama bersama kelompok sama kurang persiapannya. Terima kasih. Apa gimana? Ngapain sih? Ya. Jadi teman-teman sekolah SMA Plus Cendekia Cikeas, ada 3 jenis sampah yang ada di sekolah Plus Cendekia Cikeas. Jenis yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik itu adalah sampah yang mudah untuk diuraikan. Contohnya bekas makanan, sayuran, dan lain-lain yang bisa diuraikan. Yang kedua adalah jenis sampah anorganik, adalah sampah yang tidak mudah diuraikan. Contohnya plastik, ya, yang dibuang sembarangan. Kemudian kasus korupsi, judi online itu sangat sulit untuk diuraikan. Yang ketiga adalah sampah aroganik, ya, adalah perilaku-perilaku yang suka membuang sampah pada tempatnya secara tidak sadar, spontan karena sudah menjadi kebiasaan. Itu namanya aroganik. Artinya perilaku sampah alias orangnya disebut sampah masyarakat. Jangan ya. Oke.